Apa ini? Mulai. Yes. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di dialog interaktif pajak KPP Pratama Pangkalan Bun. Nah, malam ini kami tim penyuluh dari KPP Pratama Pangkalan Bun akan membawakan tema mau punya usaha baru. Kewajiban pajaknya apa aja sih? Bersama saya Muhammad Widodo Ma'ruf dan Unggul Adi Prastio. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau jelasin juga nih Mas terkait bagaimana nanti mekanismenya dialog interaktif pajak ini. Jadi teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, setiap pertanyaan ini akan kita berusaha jawab, tapi sesuai tema ya, yaitu mau punya usaha baru, kewajiban pajaknya apa aja sih? Ini ya. Nah, lalu untuk 5 peserta interaktif, nah ini juga kemarin sebenarnya kita juga buka pertanyaan sebelum acara. Jadi ketika yang pertanyaan terpilih itu bisa mendapatkan hadiah juga. Kita mau memberikan 5 hadiah untuk peserta interaktif seperti itu. Nah, kita mulai aja Mas Unggul. Ini udah ada sekitar 16 penonton nih, ya kan, yang ikut ya. Jadi teman-teman yang nonton kalau mau tanya tentang usaha baru kewajiban pajaknya apa, bisa langsung chat saja. Ini sekalian saya lihat nanti chatnya. Nah, jadi gini Mas, kemarin ada beberapa pertanyaan yang secara umum ditanyakan nih. Wajib gak sih bayar pajak bagi pengusaha baru itu Mas? Oh, jadi secara umum ya, apabila kita sudah memenuhi syarat objektif atau subjektifnya, itu ya harus daftar NPWP. Oh, berarti ada syarat subjektif dan objektif ya. Nah, kalau kapan harus mulai bayar itu tergantung dengan kapan dia mulai ada penghasilan. Oh, kapan dia mulai ada penghasilan? Berarti enggak harus punya NPWP bayar gitu, enggak ya Mas? Enggak. Oke. Jadi, kalau untuk terkait NPWP ya, kan NPWP itu bisa kita bisa daftar NPWP kapanpun ya, mau itu ada penghasilan ataupun tidak ada penghasilan gitu, ada usaha ataupun belum jalan usahanya. Cuman kalau saran dari kami kan ya, untuk daftar NPWP itu pastikan dulu ada penghasilannya. Pastikan ada penghasilan dulu. Ya. Kalau sudah ada penghasilan, udah daftar NPWP, baru ada kewajiban bayar. Oh, baru ada kewajiban bayar. Jadi seperti itu ya. Kita sarankan nih, kalau belum punya penghasilan nggak usah buat NPWP dulu. Tapi kalau udah punya dan memenuhi syarat, misal kayak buka usaha, itu wajib punya. Nah, selanjutnya nih Mas, sorry malah Miss. Jadi salah sebut nih. Bagaimana dengan pendaftaran NPWP? Apakah sebelum usaha dimulai atau sesudah usaha? Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan bagi masyarakat Mas. Kapan nih aku harus punya NPWP nih, daftar NPWP? Nah, boleh dijelaskan Mas? Nah, seperti tadi kan yang udah disampaikan sekilas. Jadi kalau kapan mulai daftar NPWP-nya tergantung dengan apakah syarat objektif dan subjektifnya itu terpenuhi. Kembali lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan belum punya, baru mulai usaha atau usahanya belum jalan, mau daftar NPWP bisa. Cuman kalau yang wajib untuk mendaftar NPWP itu setelah usahanya jalan, punya penghasilan gitu. Oke, jadi bisa tapi wajib ketika usahanya udah menghasilkan pendapatan ya. Udah punya omset gitu. Nah, seperti itu ya kawan pajak sekalian. Nah, jadi cukup jelas penjelasannya Mas Unggul tadi bahwa kalau wajib bayar atau enggaknya itu tergantung kondisi usahanya. Apakah sudah menghasilkan pendapatan apa belum. Nah, jadi diingat-ingat ya bagi yang kalian mau buka usaha baru, tolong diperhatikan hal-hal tersebut. Jika mengalami kesulitan bisa konsultasi ke kantor pajak KPP Pratama Pangkalan Bun, sorry nih. Jadi grogi saya.
Oke, pertanyaan ketiga nih Mas. Ini belum ada yang bertanya. Komentar dinonaktifkan. Bisa komentar nggak ini? Nyalakan komentar. Boleh dinyalakan komentarnya Mas. Sorry. Udah 20 peserta ini yang mengikuti tapi belum. Tadi ada salah ini ya. Oke, mungkin sambil menunggu pembenaran teknisnya dibenerin. Ini pertanyaan ketiga nih Mas. Berapa sih Mas tarif pajak untuk pebisnis sekarang ini? Boleh dijelaskan ya Mas, tarif pajaknya tuh berapa? Apakah besar atau enggak? Kalau untuk pebisnis ya, kalau untuk saat ini, untuk yang pebisnis misalkan baru mau memulai bisnis, masih merintis terus bisnisnya itu baru mulai jalan. Untuk tarif yang berlaku saat ini tarif UMKM 0,5%. Jadi misalkan gini, baru mulai usaha terus daftar NPWP, terus misalkan di bulan pertama omsetnya 10 juta misalkan. Ya, 10 juta misal. Dari 10 juta itu tarifnya cuma 0,5% aja. Cuma 0,5%. 0,5%. Ya. Itu diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi berapa tuh Mas 0,5%? Masa saya suruh ngitung? Nah kan misal gitu. Contohnya berapa nih Mas? Kalau 10 juta omsetnya 0,5% itu berapa? 0,5%-nya itu 50.000. 50.000. Nah, jadi guys, kawan pajak sekalian, kalau kalian punya penghasilan omset sebesar 10 juta usahanya setiap bulan, hanya diwajibkan membayar 50.000 gitu. Nah, pembayaran bisa kita bantu di kantor pelayanan pajak Pratama Pangkalan Bun. Iya. Nah, ini kalau misalkan mau bayar terus bingung terus datang ke kantor itu bukan bayarnya di kantor ya? Bukan bayar di kantor. Oh iya ingat ya. Bayarnya bukan di KPP Pratama Pangkalan Bun, tapi di mana Mas? Melalui kantor pos atau bank persepsi. Kantor pos atau bank persepsi. Wah, Kalau sekarang bank persepsi itu gimana sih Mas? bank persepsi itu bank yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Ditunjuk pemerintah. Ya. Layaknya yang kita kenal lah. Yang banyak beredar di sini lah ya. Oh, banyak beredar sini. Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, ya bank-bank besar lah ya Mas. Bahkan kalau misalkan ada beberapa e-commerce yang sudah mulai bisa bayar pajak lewat situ. Oh, berarti bisa bayar pajak di e-commerce. Bisa. Di Tokped bisa Mas, Tokopedia. Iya. Bukalapak bisa juga. Bukalapak bisa. Bukalapak bisa. Bisa. Nah, jadi gitu untuk pembayaran pajak dipermudah dan bukan ke kantor pajak ya bayarnya. Pegawai pajak apalagi, jangan sampai bayar ke pegawai pajak untuk pembayaran pajaknya. Nah, ini ada pertanyaan dari @rinsaira. Nah, ini pertanyaan terpilih nih Mas. Jadi sebelum acara kita udah adakan pertanyaan. Kita buka session pertanyaan untuk kita tampilkan, kita bahas di sini. Berarti ini terpilih dapat. Betul. Jadi selamat buat @rinsaira. Boleh nanti menghubungi admin. Nanti akan mendapatkan merchandise dari kita, hadiah. Nah, pertanyaan gini Mas. Untuk UKM baru Kak, berapa minimal pendapatan dia harus bayar pajak? Terus gimana cara perhitungannya? Bagaimana? Nah, mungkin tadi kurang lebih bisa dijelaskan. Mungkin bisa diperjelas lagi nih Mas. Untuk UMKM baru, berapa minimal pendapatan dia harus bayar pajak ya? Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Misalkan baru mulai usaha, karena sudah mulai usaha. Sudah dapat penghasilan. Udah dapat penghasilan. Udah penghasilan kan berarti wajib daftar NPWP. Wajib ya betul. Karena ada penghasilan tadi ya. Atas penghasilannya itu, berapapun penghasilannya, itu dikenakan PP 23. Oh, yang 0,5% tadi. 0,5% tadi. Kalau misalkan dia penghasilannya dari usaha ya. Dari usaha. Ini kita kan ngomongin usaha nih Mas. Jadi kita fokus aja ke situ. Betul. Jadi berapapun omsetnya dikalikan 0,5%. Dikalikan 0,5%. Itu final atau enggak sih Mas? Atau ada perubahan-perubahan? Oh, bisa jadi
1,5%, bisa jadi 3%. Oke. Apa gimana itu? Jadi sejarah singkat aja ya. Oh, secara singkat ya. Jadi terkait tarif PPh final 0,5% UMKM ini. Jadi sebelum tahun 2013, Iya, sebelum itu, tahun 2013. Semua wajib pajak menghitung pajaknya, membayarnya, terus melaporkannya itu dengan tarif atau dengan cara sesuai ketentuan umum perpajakan. Oh, tarif normal lah ya. Tarif normal. Sesuai KUP sama PPh. Nah, sejak tahun 2013 itu Tahun 2013. ya, itu diterbitkan PP nomor 46. PP 46 tahun 2013. Itu tentang apa, Mas? Itu tentang tarif khusus untuk wajib pajak usahawan dengan Wajib pajak usahawan. omset tertentu. Omset tertentu. Omsetnya berapa itu? Nah, kalau untuk omset, batasan omsetnya itu di bawah 4,8%. 4,8 miliar. Oke, per tahun. per tahun. Jadi di bawah 4,8 miliar per tahun omsetnya bisa memanfaatkan PP 46 tahun 2013. Iya. Nah, tarifnya itu ini kan kenapa diterbitkan itu salah satunya untuk memudahkan. Untuk memudahkan dengan cuman single tarif. Single tarif. Cuman 1%. 1%. 1% ya. 1%. 1 dan 1% lagi. Dan bersifat final. Bersifat Jadi, final. Udah bayar ya nggak perlu diperhitungkan sampai akhir tahun. Nanti ada penghitungan tahunan itu nggak perlu karena sudah itu tahun 2013. Nah, sekarang yang 0,5% itu tadi gimana, Mas? Kok tadi kan 1%. Ini kok sekarang jadi 0,5%. Nah, itu gimana? Di tahun 2018 itu pemerintah menurunkan tarifnya, memotong jadi 0,5%. Jadi ada diskon 50% nih. 50%. Tahun 2018 melalui peraturan pemerintah nomor 23. Jadi 46 ke 23 diskon 50%. Iya. Tarifnya kan diskon 50%. Nomor PP-nya dipotong dari 46 ke 23. Oke. Menarik sekali. Ini udah banyak Mas pertanyaannya nih. Keren-keren sih, ini aktif ya, ada 25 penonton sekarang yang aktif. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mengikuti lomba video pajak bertutur, setelah acara ini nanti juga akan diumumkan. Nah, jadi stay tune ya untuk teman-teman SMA dan SMK yang atau sederajat yang mengikuti yang lomba sudah daftar ya. Yang sudah daftar. Nah, ini pertanyaan pertama, boleh minta saya catat dulu nih dari Anissa MRN. Nah, bisa ngeliat ya, Mas? Anissa MRN _. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Kewajiban pajak itu kan wajib termasuk untuk para UMKM. Nah, misal pelaku UMKM tersebut masih di usia pelajar, apa tetap diharuskan membayar pajak, Mas? Masih pelajar nih, dia tapi kecil-kecil udah punya usaha nih, gitu. Gimana? Karena kan kalau untuk dia posisinya kan sebagai anak ya. Anak. Sebagai anak. Orang tuanya punya penghasilan orang tuanya. Orang tuanya punya NPWP deh. Ya, punya NPWP karena orang tuanya bisa nyekolahin gitu kan, punya. Itu Pembayarannya tetap wajib bayar ya, berarti tetap wajib bayar, cuma NPWP-nya menggunakan NPWP orang tua, kepala keluarganya. Kepala keluarga berarti bapaknya lah. Bapaknya. Jadi tetap untuk Anissa, teman-teman sekalian, kawan pajak sekalian, bagi kalian ketika masih pelajar punya usaha atau apapun, ketika mau berkontribusi untuk negara bisa. Jadi pembayarannya nanti menggunakan NPWP orang tua, terutama ayah ya Mas kalau gitu. Nah, jadi cukup menjawab. Mungkin itu penjelasannya ya, Mas. Untuk Anissa MRN. Kayaknya Anissa ini siswa nih, Mas, kayaknya. Karena pertanyaannya pelajar punya usaha itu gimana bayar pajaknya. Jadi bisa ya, Dik. Nah, terus ini ada dari Ayu Dea, Mas. Ayu Dea, keren juga nih. Ini masih banyak loh pertanyaan di ke bawah ya. Nanti akan kita pilih, Mas, pemenangnya.
Gini, pertanyaan dari Ayudea, apakah masyarakat pemilik usaha baru tidak akan diberikan izin usaha jika belum menyelesaikan kewajiban pajaknya? Jadi awal-awal buka nih mas, nah itu gimana mas? Nah, kalau untuk permintaan untuk izin usaha ya, Izin usaha izin ya. usaha itu kan biasanya diminta NPWP dan apa Iya sih? dan lain-lain lah ya. persyaratan Pendaftarannya. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi ya akan Ya susah juga ya. Tapi kalau misal buat apa namanya? Jadi untuk izin usaha itu biasanya diperlukan NPWP terlebih dahulu ya mas. biasanya diperlukan. Jadi tetap untuk pendaftaran NPWP dilakukan dulu, nanti izin usaha dan melakukan usahanya biar lancar gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya kawan pajak penjelasannya. Moga untuk Ayudea lebih jelas. Kalau misal enggak, misal mau tanya-tanya lagi, oke kita membuka dialog nih di sini. Ada pertanyaan yang dari Lia, atas ini kayaknya. ini masih bawah loh, masih banyak nih. Dari Lia, dari Wulan tuh banyak, ada juga. Oh kita baca satu-satu nih mas, atau gimana? Satu-satu. Oke satu-satu. Wah kita melayani pertanyaan di sini ya. Wah, jadi karena ini dialog, sifatnya dialog dan teman-teman nggak bisa ini silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa dicatat biar yang paling interaktif nanti 5 orang yang interaktif bisa berkesempatan dapat. Iya, souvenir menarik. Kalian kalau lihat story kita kan sering bagi souvenir ya. Nah, jadi proven lah. Oke. Ini pertanyaan dari Lia Arsi. Apa efek jangka panjang apabila seorang yang telah memenuhi syarat perpajakan namun yang bersangkutan tidak memiliki NPWP dan secara sadar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Efeknya apa mas? Ini keren banget sih pertanyaannya. Jadi efek jangka panjangnya apa mas? Kalau dia udah punya usaha dan lain-lain tapi nggak punya NPWP? Tentu yang jelas ya siap-siap didatengin orang aja. Oke, jadi siap-siap aja ya, tinggal nunggu waktu ya. Tinggal nunggu dihitung berapa yang seharusnya udah dibayar ini berapa sih? Oh, berarti bisa periksa mundur ya mas? Bisa. Berapa tahun itu berarti? 10 tahun atau 5 tahun atau berapa? Kalau untuk jangka waktu daluarsanya 5 tahun. 5 tahun ya. Oh, jadi kami sarankan lah ya. Ya. Kalau udah punya usaha dan lain-lain ya, penuhilah kewajiban perpajakan. Nah, ini mungkin ke pertanyaannya. lanjut menarik nih mas. Lanjut ke pertanyaan yang diajukan melalui kolom komentar kemarin. Ini nyambung. Jadi dari Zabrik KKKK. Apa untungnya, manfaatnya serta feedbacknya membayar pajak usaha yang kita dirikan? Nah, manfaatnya apa mas? Ini menarik kita ulik nih. Nah, kalau ngomongin manfaat membayar pajak, ya seperti yang kita tahu lah ya, sumber pendanaan negara kita ini terbesarnya dari pajak. Dari mulai pendidikan, terus misalkan di masa sekarang ini kan masa COVID kesehatan ya. Perlu vaksin gratis ya. terus bantuan sosial macam-macam lah. Iya. Pembangunan juga ya. Iya. Jalan raya, kalau di sini jalannya makin bagus. Betul. Terus pelabuhan ya kan, pelabuhan, fasilitas-fasilitas umum lah ya mas. Iya. Jadi bayar pajak tuh nggak hanya sekedar kalian bayar terus dapat manfaat, tapi sebenarnya kalian udah memanfaatkannya sebelum bayar. Jadi memanfaatkan. Jadi sebenarnya merasa berhutang sama negara. Jadi kalau punya penghasilan lebih, silakanlah melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti itu. Terima kasih Zabri pertanyaannya. Semoga kawan-kawan pajak di sini yang menonton makin paham mengenai manfaat pajak dan kontribusinya terhadap kehidupan di negara kita ya. Karena kalau pajak sendiri tuh kontribusi sebesar apa sih mas sebenarnya bebannya atau manfaatnya itu? Bebannya manfaat.
terkait di APBN atau gimana gitu. Jadi selama ini kan kalau untuk yang APBN yang terakhir ini kan sekitar 67 hampir. Iya, 60%-an ya. 60%-an ke 70%. Kan karena pandemi ya, pandemi. Karena pandemi kan kita juga banyak insentif pajak dan lain-lain. Mengurangi beban terkait perpajakan juga. Nah, kalau sebelum pandemi nih Mas, seberapa besar kontribusi pajak itu? 70-80% ini dari APBN. Oh, dari belanja kita itu 80%-nya sekitar dari pajak. Iya. Jadi kalau misal kawan pajak di sini membayar pajak, berarti kawan pajak paling enggak membantu banyak orang ya, jutaan orang untuk misal nih bayar 100.000 aja. Kalian tuh bisa berkontribusi kepada jutaan siswa yang lagi belajar, jutaan orang yang mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, seperti itu ya. Dan pembangunan yang merata ya, yang kita harapkan. Oke, ini masih banyak lah pertanyaannya. Kita. Oke, bentar ini. Tadi mana ya kelewat saya? Oh, Lia Arsi, terus lanjut nih. Oh, ini ada sapaan dari Bu Dahlia nih. Abis ngeband lanjut jadi narsum nih. Oh. Mas Unggul ini talenta ini ya. Drummer abis. Oke, dari Viardana nih. Oh, ini tadi sore ketemu saya nih Mas Viardana. Oh, ini peserta pajak bertutur dan juga peserta lomba. Nah, jadi di sini dia lagi menunggu nih, menang apa enggak. Nah, nanti akan kita umumkan ya. Jangan sampai enggak nonton nih. Ini pertanyaan dari Viardana Mas. Apakah tarif untuk membayar pajak disesuaikan dengan kategori dari usaha tersebut? Iya. Nah, gimana Mas? Boleh dijelaskan? Pertanyaan bagus ya. Kalau terkait tarif untuk membayar pajak itu memang disesuaikan dengan kategori dari sumber penghasilan ya, bukan jenis usahanya, tapi sumber penghasilan. Jadi usaha apapun terserah ya Mas? Iya. Jadi kalau sumber penghasilan itu kan macam-macam, ada dari gaji, ada dari usaha atau pekerjaan bebas, ada juga dari pekerjaan bebas atau yang sejenis tenaga ahli gitu. Oh ya, tenaga ahli. Dari macam-macam itu ada perbedaan juga cara beda-beda tarifnya. Tentunya sesuai ya Mas? Sesuai disesuaikan. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau kita ngomongin usaha. Nah, ini balik lagi ya Mas ke usaha. Tarifnya itu berapa aja? Tadi kan baru disebutin 0,5% aja gitu. Iya. Nah, ada tarif lainnya enggak atau semuanya itu 0,5%? Jadi kalau terkait usaha itu di sini kan tadi kita ngomonginnya PP 23 yang PP 23 0,5%. Iya. Nah, kalau untuk PP 23 sendiri kan satu tarif. Ya, satu tarif. Tapi wajib pajak juga bisa meminta untuk menggunakan tarif yang normal. Tarif yang normal. Tarif normal itu berapa ya? Tarif yang sesuai undang-undang PPH gitu. Oh ya. Kalau untuk tarifnya untuk badan itu 25%. 25%. Tapi di tahun 2021 tahun pajak 2020 dan 2021 ini pemerintah menerbitkan Perpu yang isinya menurunkan tarif dari 25% menjadi 22%. Berarti sekarang ini untuk PPH untuk badan PPH badan sekarang 22% ya? 22%. Nah, kalau omsetnya di atas 4,8 miliar. Iya. Oke. Atau memilih menggunakan tarif tersebut. Nah, jadi seperti itu ya untuk Viardana. Pertanyaan menarik nih, kategori tarif pajak. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Anissa sama terus Ayu Dea. Ini juga sama juga mungkin oke. Oh, ini ada dari Wulan. Sorry. Kita sambil ini di atas saya baca pertanyaan dari Fangrus ini luar biasa, ini fungsional dari Kanwil. Yang mana Mas? Fangrus. Oh, Fangrus. Ya, gimana? Izinannya Min, bayar pajak bisa lewat internet banking enggak? Oh,
Tentu bisa. Jadi tergantung bankmu apa. Kalau banknya udah punya internet banking ya bayar aja ya Mas. Oke, jadi itu cukup menjelaskan ya. Jangankan bayar ya, lapor aja sekarang lewat internet, nggak perlu harus datang. Oke, lapornya lewat internet. Gitu. Jadi lewat online lah. Sekarang mah online aja ya Mas. Betul. Oke, ini pertanyaan dari Fuad FSHL. Ini atas nih Mas. Saya nyari yang atas dulu. Selamat malam Kak, izin bertanya, apa yang dampak negatifnya jika membuka usaha tetapi tidak bayar pajak? Nah, ini itu sudah terjawab. Mirip-mirip tadi ya. Jadi tetap pada waktunya tertentu ketika akan didatangi orang pajak ya. Jadi kalau punya usaha segeralah mendaftar. Paling enggak kalau belum punya NPP daftar NPWP. Terus tanya nih kelanjutannya gimana, tarif mana yang dipakai ya Mas. Itu untuk Fuad ya. Oke, untuk ini ada pertanyaan dari Wulan DRTST. Ini Wulan DRTST nih, anak SMK 1 nih. DRTST. Tadi juga kesini. Makanya saya tahu. Oke, saya seorang pelajar yang ingin merintis usaha dengan membuka kedai ala anak milenial. Wah, mantap. Kita doakan ya Mas, semoga segera membuka. Jangan lupa nanti kabarin kita untuk nyoba kedainya ya Bu. Oke, untuk pelajar apa aja persiapan yang harus dilakukan untuk bisa membuka usaha tersebut? Nah, persiapannya mungkin kita jawabnya terkait perpajakan ya. Terkait perpajakan. Jadi gimana Mas kalau misal mau buka nih gimana? Ini masih pelajar nih. Kalau pelajar ini kan kemarin ikut acara pajak bertutur ya. Itu salah satu pintu masuk untuk mengenal perpajakan. Gitu. Nah, untuk pelajar yang mau buka usaha, pertama kenali dulu kewajibannya, terutama ini kalau kita ngomongin pajak ya berarti seperti apa sih nantinya kalau misalkan sudah punya usaha, sudah jalan usahanya, terus misalkan nantinya usahanya berkembang, itu kenali dulu kewajiban perpajakannya. Oh gitu. Jadi kalau misal masih pelajar bisa pakai NPWP orang tua ya Mas? Bisa pakai NPWP orang tua. Iya tadi ya. Jadi untuk membayar pajaknya pakai NPWP orang tua saja. Jadi nggak perlu untuk membuat NPWP kalau pelajar. Betul. Ya kan Mas? Oke. Terus saran lagi kalau mau buka usaha tolong persiapan ya. Bisnis plan-nya harus disiapin. Itu aja sih kalau pesan dari saya. Nah ini biar Dana nanya lagi. Oh tadi sama ya. Sorry ini pertanyaannya sama. Oke, untuk Mbak Lia Arsi tadi pertanyaannya terjawab ya. Wah ini banyak banget Mas pertanyaannya Mas. Jadi kita harus buka satu-satu pelan-pelan. Nah Mas ada pertanyaan dari Van 12740. Kalau ayahnya nggak ada gimana? Mungkin udah meninggal atau cerai atau nggak tahu gimana ya. Mungkin lebih tepatnya kalau misal udah meninggal. Nah, kalau ayahnya meninggal pakai NPWP apa Mas? Pakai NPWP orang tua tuh. Jadi ibunya ya berarti kan kepala keluarganya sekarang ibu mungkin ya. Jadi seperti itu Mbak Van. Kalau nanti sudah punya KTP, silakan membuat mendaftar dulu. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik dari Ibnu mengenai umur Mas. Ibnu Fikrian Nirvina. Mulainya seorang membayar pajak saat umur berapa dan memiliki apa? Umur nih Mas, ngomongin umur ya. Kalau mulai bayarnya ya nggak tergantung umur ya berarti. Nggak tergantung umur kalau mulai bayar. Kalau memang udah punya usaha ya atas penghasilan dari usahanya itu sudah ada kewajiban untuk dibayar pajaknya. Oh gitu. Jadi yang kalau pajak itu terkait penghasilan, bukan terkait umur ya, Dek. Jadi kalau umur itu paling untuk pembuatan NPWP ya, Mas. Iya. Kalau dia udah punya KTP baru bisa daftar NPWP. Tapi kalau nggak punya penghasilan, ya nggak usah ya kali ya. Nanti aja lah kalau punya penghasilan baru buat NPWP. Nah untuk Ibnu nih ada Ibnu lagi. Wah ini pertanyaan banyak nih Ibnu sampai 3 chat ya. Fasilitas umum yang dilihat fisiknya, contoh seperti jalan. Wah ini ikutan menjawab Mas. Oh iya betul. Terima kasih buat Ibnu Fikrian Nirvina. Jadi ikut menjawab.
fasilitas umum, jalan, trotoar, Manfaat pajaknya itu ya. selain trotoar dan jembatan untuk manfaat pajaknya. Nah, selain tadi mas fasilitas tadi, apakah ada dampak hasil pembayaran pajak tahun per tahun dengan pandemi? Karena semakin tahun semakin menurun untuk data pembayaran pajak ini. Nah, betul. Menarik nih, data pajak turun mas, pendapatannya. Karena memang ini yang dimaksud semakin turun untuk data pembayaran pajaknya. Maksudnya dampaknya itu masih gimana nih mas pajak? Kan makin lama makin turun nih, dampaknya kan makin berkurang atau gimana? Iya, Gitu? karena kalau DJP sendiri, Direktorat Jenderal Pajak sendiri kan memang punya istilahnya kayak memperhatikan usaha ya, keberlangsungannya ya mas. Keberlangsungan usaha orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Jadi saat baru pertama kali pandemi diumumkan bahwa pandemi masuk ke Indonesia, itu sudah langsung menerbitkan peraturan Menteri Keuangan PMK yang terkait insentif atas wajib pajak yang terdampak oleh COVID gitu. Jadi ya sudah jelas kalau turun karena banyak insentif, terus karena pajak kan tergantung penghasilan usaha. Betul. Ya. Nah kalau misal di pandemi seperti ini kan penghasilan para pengusaha juga ada yang naik memang, cuma kan banyak yang turun. Nah makanya itu kan kenapa pendapatannya turun ya karena kondisi usaha emang belum normal. Betul. Belum balik normal lagi karena COVID masih ada lah, masih banyak, masih belum tertangani dengan maksimal. Nah, oke mungkin itu ya buat Ibnu. Thank you banget untuk pertanyaannya. Sehari mengenal selamanya bangga. Wah, anak pajak bertutur. Kalian membanggakan. Oke, ini tadi bagi-bagi hadiah soalnya, jadi semangat ya. Oke, ini ada dari Bu Atik Cantika. Terima kasih. Halo Bu, salam buat yang di Malang. Ini penonton setia mas. Setiap dialog pajak itu selalu interaktif berarti ya. Luar biasa. Kemarin dapat hadiah nih, kita kirim langsung ke Malang ke rumahnya Bu Atik Cantika. Gini mas, apakah bisa data penghasilan atau omset diketahui pihak pajak karena tidak memiliki NPWP untuk menjalankan kewajiban sebagai orang bijak bayar pajak? Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih mas punya datanya? DJP ini sebenarnya sudah banyak data-data pemerintah itu kan sudah terintegrasi ya. Iya sudah terintegrasi. DJP dengan perbankan dengan yang macam-macam itu sudah pintu untuk mendapatkan data itu luas sekali ya. Luas. Jadi ya sebisa mungkin jangan menghindar lah ya daripada nanti efek di belakangnya. Untuk orang-orang yang sudah mulai usaha atau baru mulai usaha, tolong segera ya mendaftar NPWP. Jadi Bu Atik Cantika, kita bisa mengelola data jika emang kita usulkan untuk pemeriksaan ya mas. Untuk pendalaman nih. Wah ini kok usaha ini lancar nih, tapi kok kayaknya nggak punya NPWP. Nah, bisa kita dalami dan kita peroleh data-data yang kita punya. Nah ini dapat salam dari Pajak Ungaran. Oke. Sukses selalu buat tim penyuluh. Salam. Oke, semangat ya untuk Pajak Ungaran. Sukses selalu. Terima kasih atas dukungannya. Oke, ini dari Wulan Dartista lagi nih. Wulan DRTST. Saya seorang pelajar. Ini tadi sendiri bentar. Oh, ini Mas, beda ini. Saya seorang pelajar, saya sendiri seorang investor muda yang ingin membuka usaha kedai. Apakah dikenakan pajak juga atau ada hal-hal lain yang perlu disiapkan supaya bisa buka usaha dengan pure tanpa beban? Jadi sebelum buka usaha dia tanpa beban nih mas. Gimana? Ini sebenarnya mirip kayak tadi ya mas. Kayak tadi sih. Pertanyaannya. Jadi kalau misal kamu belum punya penghasilan, tidak diwajibkan bayar pajak atau daftar. Betul. Cuma kalau usahanya itu udah menghasilkan sesuatu, misal ya udah punya omset lah dalam 1 bulan, ya udah daftar dan bayar ya. Atas penghasilannya itu sudah harus dikenakan pajak. Sudah harus dikenakan pajak. Gitu. Jadi semakin kamu sadar pajak sejak dini, jadi kamu nggak ada utang-utang ke negara nih, karena kan sebenarnya kamu udah memanfaatkan sekolah, pendidikan dan kesehatan seperti itu.
Nah ini ada pertanyaan lagi, ramai banget Mas, alhamdulillah. Semoga teman-teman pajak melalui dialog interaktif ini kita bisa lebih mengenal mengenai pajak ya Mas. Nah, halo Pet, wah keren nih namanya. Kalau pajak untuk seorang influencer, oke Mas, ini ngomongin influencer yang pendapatannya nggak pasti, bagaimana tarifnya? Oke. Kalau untuk tarif pajak itu kan sebenarnya mengikuti berapa penghasilan. Iya, jadi kalau tinggi ya tinggi, betul. Kalau rendah ya rendah ya Mas. Pasti disesuaikan dengan berapa penghasilannya. Jadi bukan yang penghasilan misalkan influencer harus bayar sekian, itu bukan. Iya, bukan tetap ya. Dengan berapa penghasilannya. Nah itu adalah prinsip pajak adil ya Mas. Jadi menyesuaikan. Semakin tinggi penghasilanmu tentunya pajaknya semakin besar. Semakin rendah ya tentu makin rendah. Nah khusus untuk influencer teman-teman. Jadi kan influencer ada juga yang influencer dikelola oleh manajemen. Oh iya betul. Nah kalau dikelola manajemen dia dianggapnya sebagai karyawan ya Mas. Jadi ada pemotongan lah dari manajemennya. Tapi kalau influencer yang sendiri bisa jadi kenanya 0,5% ya Mas, karena dianggapnya usaha biasa seperti itu, usaha untuk mempromosikan, jasa promosi. Nah seperti itu ya. Jadi ada dua tipe nih influencer. Oke, ini ada Ibnu, keren nih, Ibnu udah 3 pertanyaan nih. Gila ini banyak banget Mas. Aduh. Terima kasih ya teman-teman. Kita akan coba untuk menjawab satu persatu. Saya bentar. Ibnu, ada berapa jenis formulir SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi? Nah, ini pertanyaannya bagus Mas. SPT tahunan orang pribadi itu ada berapa macam Mas? jadi kalau untuk orang pribadi ini ini mungkin pembahasan yang lebih dalam lagi. Lebih dalam ya. Terkait ke sisi orang pribadinya. Oke, gimana Mas? Kalau orang pribadi yang punya NPWP itu kan ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan, surat pemberitahuan pajak itu. Pelaporannya itu sebelum tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, untuk formulir yang dipakai itu ada formulir 1770 SS. 1770 SS. Ada 1770 S. S satu doang, S-nya satu doang. Ada yang nggak pakai S, anget. Jadi 1770 anget. Itu bedanya apa Mas? Bedanya itu kalau untuk 1770 SS itu untuk wajib pajak yang orang pribadi yang punya penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan brutonya di bawah 60 juta. Pegawai berarti ya Mas? Pegawai di bawah 60 juta itu pakai 1770 SS. Oke, kalau yang pakai S doang, S-nya satu. S doang itu yang di atas 60. Di atas 60 juta. Atau juga pemberi kerjanya lebih dari satu. Lebih dari satu itu pakai S. Oh. Nah kalau yang anget nih Mas nggak pakai S. Kalau yang nggak pakai S ini untuk yang usaha. Kita kan tadi ngomongin soal usaha ya. Iya. Yang 1770 S ini, yang 1770 ini untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas kayak apa tuh Mas? Kalau pekerjaan bebas. Misalkan dokter yang praktek punya klinik gitu ya. Punya klinik sendiri. Kalau dokter di rumah sakit dianggapnya pegawai Mas? Pegawai. Oh iya. Di satu pemberi kerja di rumah sakit misalkan. Atau misalkan notaris ya. Notaris. Oke, jadi seperti itu ya perbedaan antara SPT tahunan orang pribadi. Nah, mungkin lain kali akan kita bahas lebih dalam ya Mas. Apalagi kalau awal tahun nih enaknya bahas SPT tahunan. Iya. Sambil mengingatkan tiap kali nanti berarti akhir tahun sama awal tahun kita banyak ngomongin SPT tahunan. Betul sekali. Nah, kalau misal bulan ini Mas, kan mungkin ada yang lupa nih. Boleh nggak sih Mas masih lapor SPT tahunan? Oh, itu masih wajib ya? Masih wajib. Jadi kalau lebih dari 31 Maret belum lapor, ya, tetap wajib. Tetap diwajibkan untuk jadi lapor. Kawan pajak yang belum lapor SPT segera lapor ya. Tetap wajib dilaporkan soalnya. Oke, dari Viardana. Oke, wah
Dik Wiyardana ini aktif nih, nggak mau kalah sama Ibnu sama Wulan ya. Apakah pengusaha lama atau baru di Pebun cukup patuh dalam membayar pajak? Wah, ini pertanyaan anak muda, ya kan? Anak muda, anak sekolah bertanya tentang kesadaran, Mas. Patuh nggak sih atau kepatuhan wajib pajak di Pangkalan Bun, dan apakah ada kendala tersendiri Kak dalam masyarakat itu untuk membayar pajak? Wow. Jadi kepatuhan terus kendalanya tuh apa sih Mas dalam kita mengedukasi perpajakan ini? Kalau bicara soal kepatuhan itu kan berawal dari kesadaran ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau dari sisi kesadarannya sendiri sih secara umum itu masih agak rendah ya Mas. Masih Jadi agak kesadaran nggak di sini doang ya Mas, sebenarnya nggak di Pangkalan Bun aja yang kesadaran pajaknya rendah. Nah. Terutama kalau misalkan habis punya daftar NPWP, habis itu nggak lapor, nggak bayar, jadi kan menghilang gitu aja. Ya di ghosting nih kata Mas Unggul ya, di ghosting, jadi didiemin habis itu. Tiba-tiba ngilang. Nah jadi kalau misal gitu kepatuhannya sendiri gimana Mas? Masih rendah atau udah tinggi? Kalau ya kepatuhannya otomatis karena kesadarannya rendah, kepatuhannya juga masih kurang. Jadi untuk di Wiyardana kondisi di Pangkalan Bun, tapi nggak cuma di Pangkalan Bun aja, kondisi di Indonesia lah kepatuhan wajib pajak itu masih sangat rendah, ya kan? Dan karena apa? Karena kesadaran tentang pajak itu masih rendah juga. Oleh karena itu, salah satunya adalah dengan dialog interaktif pajak ini. Oke. Kita ingin meningkatkan kesadaran pajak bagi warga Pangkalan Bun dan sekitarnya, seperti itu. Nah, kalau kendala Mas, kendalanya kita dalam meningkatkan kesadaran itu apa sih Mas? Kalau kendala macam-macam ya. Macam-macam, oke. Kendala ya memang kalau secara di Pangkalan Bun khususnya sih salah satunya karena wilayahnya yang begitu luas. Iya, wilayahnya luas ya. Kalau kita lihat misal dari Jawa pun luas banget ini, bisa beberapa kabupaten ini. Wilayahnya luas, terus mungkin secara informasinya untuk mendapatkan informasi itu kan masih susah ya. Enggak gampang kalau di sini. Itu salah satu kendalanya. Oke. Jadi oleh karena itu kita menggunakan media digital, terutama di Instagram untuk menjangkau seluas-luasnya. Dan kita juga kemarin minggu kemarin Mas, kita juga siaran di radio seperti itu. Jadi kita memakai segala lini untuk menyuarakan manfaat pajak. Nah, seperti itu. Terima kasih Dik Wiyardana atas pertanyaannya. Wah, keren sekali ini. Banyak yang bergabung. Wah, dari tadi 30 terus Mas. Seneng kalau gitu Mas. Live lagi kan? Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Oke, dari Mei ini kita masih lama ya Mas. Kita baru setengah jam lebih 45 menit nih. Kita masih buka pertanyaan. Mesri Wanda. Nah, Mesri Wanda ini pertanyaan gini Mas. Mau nanya, Pak. Ya Bu. Apakah jika udah punya NPWP harus wajib bayar pajak atau gimana? Okay. Kalau punya NPWP itu wajib bayar pajak atau gimana Mas? Jadi boleh dijelaskan. Setelah kita daftar dan punya NPWP, kewajiban yang pertama muncul itu kewajiban pelaporan tahunan, itu udah pasti. Jadi kewajiban pelaporan itu udah pasti, mau itu ada penghasilan, tidak ada penghasilan, mau seperti apapun kondisinya wajib ada pelaporan tahunan. Nah, untuk kewajiban pembayaran tadi yang ditanyakan ya, kewajiban pembayaran itu berdasarkan dari penghasilan, karena kita kan pajak penghasilan ya. Untuk di KPP Kota Pangkalan Bun ini jenis pajaknya salah satunya PPh, pajak penghasilan. Jadi disesuaikan dengan penghasilan. Kalau misalkan sudah punya NPWP, sudah mulai usaha, terus ada bayar, terus tiba-tiba usahanya sementara berhenti, ya sementara
pembayarannya itu juga berhenti karena pembayaran disesuaikan dengan penghasilan. Jadi bergantung sama penghasilan kalian, Betul. usaha kalian gitu. Jadi kalau misal pas lagi macet usahanya, ya udah nggak usah bayar pajak. Tapi lapor. Tapi lapor aja gitu. Tetap laporan itu penting. Nah, ini ada pertanyaan. Terima kasih tadi Mbak Meisy Rawanda, Tabib Wonogiri. Nah, ini Pak Tabib nih. Izin bertanya untuk pajak. Ini agak sulit nih Mas, hitung-hitungan nih. Nah, ini. Oh ya, sorry. Waduh. Wah, hilang. Wah, hilang. Boleh di ini Mas. Mau tanya, apabila punya usaha terus jualnya ke pemungut, apakah masih tetap bayar PP 23? Apakah pembayaran PP 23 bisa menggunakan bukti potongnya? Apakah pembayaran PP 23 bisa menggunakan bukti potongnya? Oke. Jadi Kalau ke pemungut nih Mas, jual. kalau misalkan kita punya usaha, terus ternyata kita transaksi dengan pemungut ini, maksudnya instansi pemerintah ya, dinas biasanya. Nah, selaku kalau misalkan kita UMKM, kita bisa minta surat keterangan UMKM. Oh, esket. gitu. Esket ya, surat keterangan bahwa menggunakan 0,5%. Betul, iya. Dengan kita menyerahkan fotokopi atau bukti bahwa kita punya surat keterangan itu, si pemungut atau instansi pemerintah atau dinas itu tidak berhak untuk memotong PPh pasal 22 atau 23. Oh, gitu. Jadi tetap mengenakan 0,5% Tetap tadi. mengenakan Mas. 0,5%. Jadi seperti itu ya Pak Tabib. Ini salam kenal ya. Maaf sudah tanya terus. Enggak apa-apa Pak. Kita senang kalau ditanyain gitu. Jadi aktif lah kitanya. Oke, Hambur Kakar bisa. Oke, ini tim Hambur Kakar dari Sukamara kalau nggak salah. Jangan lupa ini ya, tetap nonton ya sampai tetap akhir, nonton. karena di akhir nanti ada pengumuman pemenang lomba pajak bertutur. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Fajar Mustafa. Bagaimana jika para wajib pajak tidak menyadari omset lebih 4,8 miliar per tahun karena tidak menggunakan komputer kasir? Apakah beresiko dikenakan denda pajak terutama? Wah, ini. Kalau resiko tetap ada ya Mas. Kalau resiko tetap ada, cuman kalau misalkan penghasilannya sudah mencapai 4,8 setahun, ya untuk keberlangsungan usaha sebaiknya ada pencatatan. Iya, jadi mungkin kalau udah 4,8 harusnya besar ya Mas. Iya, berarti kan skalanya sudah besar. bukan? Jadi diperbaikilah untuk pencatatan, bukan pencatatan lagi malah pembukuannya ya Mas. Kalau udah segitu pembukuan. Karena apa? Sebenarnya positif sendiri untuk para pengusaha ya. Betul, jadi iya. biar tahu arus kasnya. Oh sebenarnya aku jualan untung apa enggak sih? Gitu. Iya. Atau omset aja. Seperti itu. Tapi kalau misal kelewatan ya bisa nanti ada kan SPT tahunan tuh bisa diperbaiki. Betul, iya. Bisa dilakukan pembetulan gitu. Jadi kalau pas sadar ya udah lakukan pembetulan gitu. Iya. Sebelum nanti malah dikenakan sanksi-sanksi tertentu ya kalau udah pemeriksaan dan lain-lain seperti itu. Oh, ini ternyata masih banyak. Ada inklas pajak dongin. Oke, ada yang minta nih Mas dari Aryasan V. Ada inklas pajak. Oke. Gimana Mas? Kalau kelas pajak gimana? Boleh diceritakan nih kelas pajak. Untuk kelas pajak ini merupakan program yang akan kita Launching ya? launching sebenarnya. Cuman Kita tinggal nunggu waktu lah ya. kita tinggal nunggu waktu karena memang posisi di bulan ini agak lumayan banyak kegiatan edukasi. Iya. Jadi Satu-satu kita selesaikan, baru kelas pajak kita launching. Oke, Kalau banyak peminatnya pasti kita akan sering kita lakukan. Kita prioritaskan lah kalau banyak peminatnya. Dapat souvenir nggak Mas kalau ikut kelas pajak? Souvenir kita masih banyak, tenang. Oke, tenang. Jadi teman-teman nanti kalau ada kelas pajak kita akan sediakan souvenir. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya. Oke. Nah, tentang pemutihan Mas. Kira-kira kalau misal pajak motor kan biasanya sering ya Mas, ada pemutihan pajak nih. Oh, pemutihan sanksi. Kalau di kita tuh ada nggak sih Mas? Kalau Di untuk pajak yang kita urus nih kan.
pajak penghasilan. Jadi yang terakhir itu adalah ada tax amnesty, tapi itu juga bukan, kalau pemutihan sendiri di sini maksudnya gimana saya kurang tahu. Tax amnesty mungkin yang ya, jelas, atau sunset policy. Yang jelas yang program terakhir kemarin itu ada namanya tax amnesty. Jadi untuk wajib pajak yang lupa atau belum melaporkan semua hartanya diminta untuk melaporkan sesuai keadaan sebenarnya, nanti ada penghapusan sanksi di belakangnya gitu. Tapi untuk saat ini kita tunggu saja. Jadi kata Pak Presiden, tax amnesty itu nggak bakal datang dua kali. Nah, jadi karena udah berlalu, dan sebaiknya kalau kamu baru ya udah langsung ibaratnya belajar dulu nih pajak itu gimana gitu. Jadi biar nanti nggak perlu tax amnesty karena udah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik gitu. Karena orang bijak bayar pajak. Oke, ditunggu info kelasnya. Oke, Arya ini kayaknya yang bakal pertama daftar ya Mas. Gitu. Nah ini Pak Tabib nih tadi melanjutkan ya Mas. Tidak semua pemungut mau menerima surat status UMKM tadi karena hubungannya dengan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran dan pajaknya. Nah itu ada pernah ngalamin kayak gitu Mas ya? Konsultasi pajak seperti itu enggak? Kalau untuk sebenarnya untuk mungkin ada 1-2 pemungut yang masih belum paham. Cuman kan kalau memang pemungutnya itu belum paham, ya silakan disampaikan ke petugas pajaknya biar nanti disampaikan ke instansi pemerintah yang jadi berkaitan ya, berkaitan. Soalnya memang secara aturan untuk pemilik surat keterangan UMKM atau yang seharusnya bayarnya 0,5%, harusnya memang di 0,5% ya itu, bukan dipotong pasal 22 atau dipungut pasal 23. Nah, jadi kalau misal nih kayak Pak Tabib atau yang kawan pajak lainnya ketika udah punya esket PP 23 terus kok masih dipungut sesuai dengan pasal 22 atau pasal 23, bisa nih diskusi atau laporan lah atau ya, sampaikan aja ke kantor pajak terdekat, misalkan KPP Pratama Pangkalan Bun. Nanti kita akan coba untuk memberikan edukasi. Betul. Karena seharusnya nggak kayak gitu ya Mas. Jadi kita akan melakukan edukasi dan teman-teman di sini kawan pajak sekalian, jika ingin membutuhkan edukasi perpajakan bisa datang langsung ke kita atau minta request, ya kan? Kayak kemarin Mas, kita dapat request dari tim penggerak PKK, ya kan, untuk melakukan edukasi perpajakan gitu. Terus ada juga dari mana yayasan dari Pak Yayasan Rasid sekolah itu juga minta request. Jadi kita senang aja kalau untuk diundang. Selain dari agenda-agenda rutin kita juga melayani untuk kalau misal ada request tentang penyuluhan perpajakan seperti itu. Tinggal bersurat ke KPP Pratama Pangkalan Bun, itu kita akan fasilitasi. Insya Allah akan kita luangkan waktu sesuai nanti koordinasi lah kalau waktunya seperti itu. Nah, ini mungkin gak ada yang bertanya lagi nih. Wah, gila pertanyaan banyak banget nih hari ini. Oke Mas, pertanyaan terakhir lah. Ini penutup kali ya Mas, terkait PP 23. Tadi kan sebenarnya udah dijelaskan nih asal usul PP 23 lahir itu gimana. Nah, bisa nggak sih Mas PP 23 itu dimanfaatkan terus menerus? Nah, betul. Jadi untuk PP 23 ini ada jangka waktu pemanfaatannya. Ada jangka waktunya ya, berarti berapa lama tuh Mas? Kalau untuk yang bisa memanfaatkan sendiri kan ada orang pribadi, ada juga badan usaha. Nah, itu beda. Kalau untuk orang pribadi, itu jangka waktu pemanfaatannya itu adalah 7 tahun sejak PP 23 ini berlaku atau sejak pendaftaran kalau misalkan wajib pajaknya itu wajib pajak baru. Nah, beda lagi dengan yang wajib pajak badan. Badan itu dibagi 2 juga. Yang pertama badan yang bentuknya koperasi, CV atau firma. Itu jangka waktu pemanfaatannya 4 tahun sejak PP 23 ini diberlakukan atau sejak wajib pajak badan itu daftar. Beda juga Pak, yang terakhir itu ada
badan usaha bentuknya PT. Kalau PT jangka waktunya 3 tahun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk orang pribadi 7 tahun sejak berlaku, atau misal kalau baru ya terhitung sejak baru ya, sejak daftar. Terus koperasi, CV, firma dan sebagainya itu 4 tahun aja ya mas. Betul, ya. Nah kalau untuk PT 3 tahun. PT 3 tahun. Berarti kalau dari 2018 tahun ini dong mas terakhirnya. Iya betul. Jadi kalau untuk PT yang sudah terdaftar sebelum 2018 kan berarti tahun ini sudah tidak bisa memanfaatkan 0,5%-nya lagi. Nah itu nanti balik ke tarif yang normal. Oke, jadi seperti itu ya guys, kawan pajak sekalian. Oke, ini Maci infonya mas. Salam buat Bu Isti dan Bu Swasti. Oh, Bu Swasti mana udah habis ulang tahun ya? Oh iya. Gak nyelamatin ulang tahun sekalian pak. Oke, mungkin udah berakhir ya mas dialog interaktif aja kita. Udah jam berapa nih? Udah mau jam, ya. udah hampir 1 jam. Antusias banget teman-teman sekalian, kawan pajak sekalian. Terima kasih atas antusiasmenya. Nanti pengumuman pemenang akan diumumkan lah oleh tim kami. Nanti kita akan pilih dulu 5 pemenang ya, 5 pemenang. Dan sekarang adalah waktunya. Oke, ini teman-teman tadi, teman-teman SMK, SMA dan sederajat yang udah menunggu, udah menonton dan udah ikut partisipasi ya terhadap dialog interaktif pajak ini. Kita akan umumkan pemenang lomba video pajak bertutur 2021. Jadi video pajak kali ini kan temanya generasi muda sadar pajak. Generasi muda sadar pajak. Wujud bela negara. Wujud bela negara. Oke. Oke ini sih bentar kita baca. Banyak yang nano nih. Telat gabung. Rin Saira. Rin Saira tadi dapat hadiah ya, Mbak. Oh Kak Widodo, kapan nih jalan-jalan ke KP2KP Buntok lagi? Waduh. Wah kalau ditanyain jalan ke KP2KP Buntok, wah jauh deh. Nanti kalau ada kesempatan lah saya ke sana. Oke, kita umumkan juara berapa dulu nih Mas? Kita umumkan juara apa dulu? Kan kita ada juara 1, 2, 3 dan favorit. Oke, apa dulu? Kita umumkan yang dari favorit dulu gimana Mas? Yang paling banyak penontonnya nih. Oh. Boleh nggak? Kita umumkan untuk video kreatif yang paling banyak penontonnya. Oke, yang paling favorit, yang paling difavoritkan, yang paling di inilah. Idam-idamkan. Oh, deg-degan nih ya. Oke. Juara favorit dari lomba video pajak bertutur 2021 adalah Tapi kan sebagai pajak kita bisa kok ikut berpartisipasi. Yang pertama dengan memakai produk asli atau lokal dan pastikan juga berwirausaha. Halo semua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa kita memiliki cita-cita yang luhur, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan tersebut membutuhkan dana yang besar loh. Dananya dari mana ya? Ya tepat, APBN. Sebelum tahu manfaat APBN, kalian tahu nggak sih pajak itu apa? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara atau badan yang bersifat memaksa. Pajak adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia karena 80% dari pajak diambil dari APBN. Jadi, manfaat APBN yang bisa kita rasakan salah satunya adalah pendidikan. Semuanya ini didapat jika kita taat membayar pajak loh. Langsung aja. Aku kan ngomong. Oke. Selamat buat Bella Natalia. Ini dari Dusun Salam dari Buntok Mas. Wow. Tadi yang nanyain saya sama ke Buntok. Oke, selamat ya Dek, udah menjadi juara favorit. Oke. Wah ini dapat selamat dari ibu kita tercinta Bu Dahlia Zahra, Kepala Kantor KPP Pratama Pangkalan Bun. Oke. Lanjut. Berikutnya juara berapa nih masuknya Mas? Kita dari juara 3 dulu. Oh 3 dulu, oke.
juara 3 nih. Juara 3, siapa juara 3? Siapa juara 3-nya? Oke. Juara 3 dari lomba lomba video pajak bertutur 2021 adalah mana tadi? Sorry, catatannya hilang. Oke, Muhammad Fadlan Khalid dari SMAN 1 Pangkalan Bun. Wow, selamat buat Fadlan. Boleh ditayangkan videonya. Kita tonton videonya. Tahukah Anda bahwa kehidupan seperti ini masih belum dikategorikan layak huni? Mereka membutuhkan fasilitas sanitasi dan sarana umum yang bersih, sehat, dan layak. Untuk itulah dibangun Waterfront City. Tidak hanya itu, banyak dilakukan pembangunan-pembangunan lainnya dengan tujuan mensejahterakan semua masyarakat. Lalu, dari manakah sumber dana untuk membangun infrastruktur ini? Yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan kewajiban kita bersama. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif membayar pajak dengan teratur. Sekali membayar pajak, semuanya sejahtera. Sehari mengenal, selamanya bangga. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke Juara 2. Oke. Juara 2. Jadi juara 1 kita masih rahasiakan kali ya. Oh ya, selamat buat Fadlan dari SMA 1 Pangkalan Bun. Ini aktif banget orangnya, Mas. Iya, kemarin pas acara pajak bertutur luar biasa. Luar biasa aktif. Tapi teman-teman lainnya juga aktif. Teman-teman lainnya luar biasa juga. Kemarin juga dia menjadi siswa favorit nih dari pajak bertutur SMA 1 Pangkalan Bun karena keaktifannya. Oke, kita umumkan juara kedua dari lomba video pajak bertutur 2021 adalah Rohmat Hilmansyah dari SMKN 1 Pangkalan Bun. Wow. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Semua fasilitas ini sumbernya dari mana? Pajak. Ternyata pajak adalah sumber penerimaan negara. Dengan pajak, kita bisa meratakan pembangunan hingga ke seluruh penjuru negeri. Hai bro, ngapain sih sharing beginian? Pajak, kita tuh masih kecil untuk bahas yang beginian. Dengan kita meningkatkan kesadaran tentang pajak, dengan gaya dan kemampuan kita sebagai pemuda, kita juga bisa bantu negara loh. Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Iya juga sih. Kami pemuda Indonesia dengan segenap pengorbanan, berkorban untuk membangun negara. Oke, selamat buat Dek Rohmat ya. Mana tadi kok hilang lagi, Mas? Sorry nih. Videonya sangat menginspirasi anak Inspiratif muda. ya. Jadi di sini kita penilaiannya itu berdasarkan tema ya, Mas. Tema. Sesuaiin video dengan temanya. Ya. Terus kreativitasnya, kreativitasnya, pengambilan gambarnya. gambarnya. Gitu. Dan juga kalau terkait share-nya ya Mas, like dan sebagainya seperti itu. Nah, kita ke juara 1 nih Mas. Oke. Ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu nih juara 1. Hadiahnya total 5 juta ya, tapi nanti untuk juara akan kita hubungi dan akan kita umumkan nominalnya. Oke, juara 1 nih yang mendapatkan paling gede nih hadiahnya Mas. Juara 1 dari lomba video pajak bertutur 2021 adalah Arjuna Saputra dari SMKN 1 Pangkalan Bun. Mari kita lihat video. Lagi baca apaan sih bro? Ini tentang pentingnya membayar pajak bro. Apa sih pentingnya bayar pajak? Sebagai warga negara yang bijak, kita wajib bayar pajak loh. Karena pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara kita. Dan juga manfaat dari pajak bisa kita gunakan sehari-hari loh. Ini adalah contoh apabila kita tidak membayar pajak. Dan ini adalah contoh apabila kita taat membayar pajak. Emang pelajar wajib ya untuk bayar pajak? Memang pelajar belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tapi apa salahnya kita mempelajari tentang pajak bukan? Bener juga ya.
Setelah mengetahui tentang pajak, aku jadi paham kenapa pentingnya membayar pajak. Generasi muda sadar pajak. Oke, selamat buat Arjuna Saputra dan tim ya Mas. Jadi lomba ini Mas nggak cuma individu doang. Jadi bisa dilakukan bersama-sama ya. Kayak Arjuna, kayak Roma tadi yang bersama-sama. Tapi untuk Bella dan kita juga acungi jempol nih buat Bella dan Padran ya Mas. Karena dia sendirian yang buatnya. Wah, keren banget. Kalian adalah generasi muda sadar pajak dan semoga bisa menyiarkan menginfluence banyak orang untuk semakin sadar pajak. Oke, mungkin ada pesan Mas buat para peserta? Oh, dikasih tahu. Dimana ya? Oh ya untuk oke, kita belum ngumumin nih hadiahnya. Mungkin ini biar semuanya tahu ya, berapa sih hadiah yang didapat untuk juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Boleh nih Mas, gimana? Berapa aja nih juara 1, juara 2, terus sama juara 3 dan favorit Mas. Oke, jadi untuk juara 1 mendapatkan hadiah senilai 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, gila ya. Keren. Jadi di Arjuna dan tim ini selamat ya. Nanti mungkin hadiah akan kita sampaikan lebih lanjut ya Mas. Betul. Kita akan hubungi dari tim KPPK Taman Malabun. Kalau juara 2 berapa Mas? Kalau juara 2 hadiahnya 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah. Oh, selamat. Ini buat Roma tua dan teman-temannya ya. Teman-temannya dan tim. Nah, untuk juara 3. Oke. Berapa Mas? Juara 3. Hadiahnya 1 juta rupiah. Wow, 1 juta. Selamat. Tadi juara 3-nya Fadlan ya Mas? Fadlan, dari SMAN 1 Pangkalan Bu. Nah, yang terakhir juara favorit Mas. Yang untuk juara favorit mendapatkan 500.000 rupiah. 500 rupiah. Oke, selamat buat Bella Natalia di Buntok. Ini dari Buntok loh Mas. Padahal yang adain di Pangkalan Bun. Bisa juara Dek Bella. Oke. Jadi untuk para juara nanti akan kita hubungi lagi untuk pengambilan hadiah dan lain-lainnya. Nah, selain itu teman-teman, kawan pajak sekalian, kita juga akan selalu mengadakan kuis pajak di hari Senin. Terus ada sekarang program baru ya Mas, cerita pajak unik. Jadi kalau kalian ada cerita-cerita unik tentang pajak, bisa ikut tuh di tiap hari Rabu dan dialog pajak tiap 2 mingguan setiap hari Jumat jam 19.30 malam. Nah, jadi di situ kita kan bagi-bagi hadiah tuh Mas. Selain itu ya, nanti kalau kita ada kelas pajak dan lain-lain, kita juga akan sering-sering bagi-bagi souvenir. Ini ada yang nanyain kapan lagi Kak ada acara gini. Oh, kapan lagi ada acara gini? Oke, kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Oke, mungkin kita akhiri kali ya Kak untuk dialog interaktif pajak kali ini, sekalian untuk pengumuman lomba. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat para penonton, para pemirsa di rumah. Oke. Ada pesan terakhir Mas untuk penutup acara? Oke. Untuk adik-adik yang ini ya, yang ikut live di sini, terima kasih karena sudah memberikan video-video yang luar biasa. Tetap sebarluaskan apa itu manfaat pajak. Ya. Kita karena edukasi pajak itu tanggung jawab semua orang ya. Iya, tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Oke, terima kasih Mas Unggul atas penutupnya dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton dialog interaktif pajak. Tunggu sampai jumpa di dialog interaktif pajak 2 minggu ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah.